Hai semua, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara melihat YouTube Analytics kamu dan memahami apa arti semua data ini. Aku sudah lama berkecimpung di YouTube, mengelola beberapa channel, dan aku bisa bilang aku benar-benar nerd soal semua analytics yang YouTube berikan ke kita. Video ini akan membantumu memahami bagaimana performa video-videomu, siapa audiensmu, dan hal-hal apa saja yang bisa kamu perbaiki. Jadi tanpa basa-basi lagi, aku akan membawamu ke YouTube studioku untuk channel ini. Ini dia, kamu bisa lihat kalau ada di tabs Analytics di sini. Di sini adalah tempat kamu menemukan semua informasi ini. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah pergi ke tab Overview yang akan dipilih secara otomatis. Hal pertama yang kamu lihat adalah channel kamu mendapatkan X view dalam 28 hari terakhir. Jadi, YouTube sangat menyukai data 28 hari terakhir. Banyak data yang didasarkan pada periode ini. Di bagian bawah sini, kamu bisa melihat informasi lebih spesifik tentang jumlah views yang didapat channel kamu dan performanya. Jadi, pertama-tama kamu punya jumlah views. Dan kamu bisa melihat kalau channel ini menghasilkan 7,3 ribu views dalam 28 hari terakhir. Kamu bisa lihat di sini. Kalau kamu ingin mengubah rentang waktu, kamu bisa klik di sini. Kamu bisa pilih 7 hari terakhir, 90 hari terakhir, 365 hari terakhir, seumur hidup, dan sebagainya. Kamu juga bisa mengatur berdasarkan bulan, tapi untuk sekarang aku akan tetap memilih 28 hari terakhir. Dengan 7.300 view dalam 28 hari terakhir ini, kamu bisa lihat berapa banyak views pada hari tertentu. Dan kamu bisa melihat kapan saja kamu memposting video-video yang berbeda. Jadi kamu turun ke sini, ku memposting video ini pada hari ini. Dan ini akan memberimu semacam garis waktu keseluruhan dari jadwal postinganmu. Secara optimal, jika kamu ingin mengembangkan channel YouTube kamu ingin ini sangat konsisten. Kamu ingin jadwal ini terdistribusi dengan baik dan juga sering. Dan ya, ini keren karena kamu bisa melihat tren jumlah views kamu per hari. Dan ini semacam menunjukkan arah di mana channel kamu akan pergi. Klik di sini pada watch time. Channel ini memiliki 582,3 jam watch time dalam 28 hari terakhir. Dan ini juga akan membandingkannya dengan performa sebelumnya. Jadi, kamu bisa lihat kalau ini 182,3 jam, lebih banyak dari biasanya. Hal yang sama di sini dengan views dan juga subscriber. Dan begitu kamu klik ini akan menunjukkan watch time per hari. Lalu aku klik di subscriber di sini. Ini akan menunjukkan jumlah subscriber baru yang kamu dapatkan setiap hari. Jadi kamu bisa lihat misalnya 7, 10, kadang-kadang 0 atau apapun. Dan kamu bisa melihat kapan ada lonjakan tertentu dalam pertumbuhan subscriber kamu. Jadi kamu bisa lihat, oke, aku dapat 35 subscriber baru pada hari ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan video aku yang aku buat. Kamu bisa menghubungkan semua data ini dengan data lain yang kamu lihat dan berpikir mungkin itu penyebabnya. Di sini kamu punya total jumlah subscriber kan? Dan kamu sebenarnya bisa melihat jumlah live dengan menekan ini. Ini juga akan menunjukkan pertumbuhan channel kamu dalam 28 hari terakhir. Jadi ini cukup keren. Ini menunjukkan views dalam 48 jam terakhir. Ini adalah sesuatu yang sering aku lihat-lihat setiap jam. Kamu bisa melihat berapa banyak views yang dihasilkan di channel ini. Dan ini juga akan menunjukkan 3 video teratas dalam hal views untuk rentang waktu ini. Misalnya, aku ingin mengubahnya menjadi 7 hari terakhir. Ini akan sama, tapi ini hanya akan sedikit zoom in. Jadi aku akan kembali ke 28 hari di sini untuk menunjukkan konten teratas kamu dalam periode waktu ini. Jadi dalam 28 hari terakhir, ini adalah video teratas di channel ini. Kamu bisa lihat-lihat, yang paling atas adalah video tentang faceless YouTube channels. Ini akan menunjukkan durasi tontonan rata-rata. Jadi ini pada dasarnya adalah waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menonton video ini. Dan tentu saja, semakin tinggi semakin baik. Serta jumlah views untuk periode waktu tersebut. Jadi seperti yang kamu lihat, YouTube benar-benar menunjukkan konten yang mendapatkan lebih banyak views dan juga durasi tontonan yang lebih lama. Jadi kamu bisa lihat, video-video teratas ini biasanya akan menjadi durasi tontonan rata-rata yang lebih tinggi daripada video-video yang sedikit lebih rendah. Dan karena YouTube berpikir, oke, orang-orang benar-benar menikmati video ini, mereka akan menonton video ini lebih lama. Oleh karena itu, kita akan mendorong video ini lebih banyak dan video ini akan mendapatkan lebih banyak views. Jika kamu ingin melihat performa semua video kamu dan membandingkannya satu sama lain, kamu bisa datang ke sini dan klik See More. Aku tahu ini sedikit membingungkan pada awalnya, tapi kamu bisa memfilternya berdasarkan semua hal yang berbeda ini. Jadi, kita memilikinya di konten. Kita memilikinya di 28 hari terakhir. Ini akan menunjukkan views untuk semua video berbeda ini. Kamu bisa datang ke sini dan melihatnya dalam format tabel. Jika kamu mau fokus pada durasi tontonan rata-rata yang kita ingin setinggi mungkin, serta persentase rata-rata yang ditonton, ini mungkin sedikit kurang penting daripada durasi tontonan rata-rata. Dan itulah sebabnya aku selalu mendorong untuk membuat video yang lebih panjang. Misalnya, aku ingin membandingkan ini dan ini. Hanya ingin menunjukkan kedua video ini. Jadi, aku bisa, kamu tahu, membandingkan dua video yang berbeda dan performanya. Aku bisa menghapus centang dua ini. Aku bisa memilih video yang berbeda seperti ini dan yang ini. Jadi, ini akan menunjukkan jumlah views untuk
untuk kedua video tersebut? Tentu saja, aku bisa melihat hal-hal lain seperti sumber traffic. Jadi, kamu bisa lihat sebagian besar views di channel ini akan datang dari pencarian YouTube. Ini sangat menarik untuk kamu periksa karena sumber traffic kamu benar-benar bergantung pada jenis video yang kamu buat. Jadi, tentu saja jika kamu membuat lebih banyak video yang dioptimalkan untuk SEO, pencarian YouTube harus menjadi yang tertinggi. Atau jika kamu membuat lebih banyak video berita dan tren, maka pencarian YouTube mungkin akan lebih sedikit dan lebih banyak datang dari fitur penelusuran dan video yang disarankan. Kamu juga bisa melihat geografi, kota-kota, usia kamu. YouTube memberi kita begitu banyak data tentang pemirsa channel kita. Dan ini sangat penting bagi kamu untuk sesekali memeriksa YouTube Analytics kamu. Memahami dari mana views kamu berasal, video mana yang berjalan dengan baik, mencoba menghubungkan video-video yang berkinerja lebih baik dengan sesuatu yang kamu lakukan di video tersebut untuk membuatnya lebih baik. Dan benar-benar menggandakan apa yang berhasil dan menghindari apa yang tidak berhasil. Contohnya, kamu bisa datang ke sini untuk melihat usia pemirsamu. Kamu bisa lihat bahwa 50% dari views di channel ini berasal dari orang-orang berusia 25 hingga 34 tahun. Jadi ini memberi kamu gambaran siapa yang kamu buatkan konten. 30% berasal dari orang-orang berusia 18 hingga 24 tahun. Dan kemudian 18% berasal dari orang-orang berusia 35 hingga 44 tahun. Sekarang aku bisa tahu, oke, sebagian besar audiensku di antara katakanlah 20 hingga 40 tahun. Sekarang, aku akan keluar dari ini. Aku akan menunjukkan kamu tab konten di sini. Ini akan menunjukkan views lagi. Hal lain yang sangat penting adalah impressions. Jadi, jika kita membaca ini, pada dasarnya ini adalah berapa kali thumbnail video kamu ditampilkan kepada penonton. Dan ini hanya mencakup impresi YouTube, bukan di situs atau aplikasi eksternal. Jadi, kamu bisa lihat, pada suatu hari channel ini mungkin memiliki sekitar 2 hingga 3.000 impresi. Dan kemudian di sini, ini adalah rasio klik tayang dan impresi. Ini sangat-sangat penting untuk performa channel kamu. Dan jika kamu membaca ini, pada dasarnya adalah jumlah views per impresi yang ditunjukkan. Dan ini akan mengukur seberapa sering penonton video menonton video setelah melihat impresi. Alias, jika video kamu muncul di layar beranda seseorang, itu dihitung sebagai impresi. Dan jika mereka mengklik itu, maka itu sebenarnya akan dihitung terhadap rasio ini. Jadi rasio klik tayang kami adalah 6,3% untuk 28 hari terakhir. Itu berarti rata-rata untuk setiap 100 kali videoku ditampilkan kepada orang-orang, video itu akan diklik sebanyak 6,3 kali. Semakin tinggi semakin baik, karena YouTube tahu bahwa, hey, ini adalah video yang sangat menarik dan ingin diklik orang. Jelas, kami akan mendorong video ini lebih banyak kepada audiens. Dan di sini adalah durasi tontonan rata-rata. Aku sudah membicarakan ini sebelumnya, tapi ini sangat-sangat penting. Kamu bisa melihat durasi tontonan rata-rata kamu, AVD berdasarkan setiap hari. Dan semoga ini terus naik, atau setidaknya tetap konsisten. Ya, kamu juga bisa melihat momen-momen kunci untuk retensi audiens kamu, benar? Jadi ini akan menunjukkan intro yang khas, yang memiliki intro yang benar-benar bagus yang membuat orang bertahan lama dari biasanya. Jadi di video ini 76% masih menonton 30 detik pertama. Dan kemudian di sini adalah beberapa intro yang lebih rendah dari biasanya, benar? Jadi di video ini 50% orang menonton 30 detik pertama. Ini jelas tidak sebaik yang ini. Jadi kamu bisa mulai berpikir, kamu tahu apa yang bisa aku lakukan secara berbeda di video sebagus ini, dan apa yang aku lakukan di video yang buruk ini, dan mulai menyesuaikan. Jika kamu mengklik video ini, kamu bisa melihat ini adalah retensi. Jadi ini adalah persentase orang yang menonton pada titik tertentu. Kamu bisa melihat penurunan besar di sini, dan kemudian naik lagi di sini. Jadi kamu bisa lihat 82% masih menonton di detik ke-55, yang cukup bagus. Dan untuk kebanyakan video, ya, retensi kamu akan menurun seiring berjalannya video. Itu sangat normal. Kamu harus lihat, hanya 8% orang yang masih menonton di akhir video ini. Kamu juga bisa melihat bagaimana penonton menemukan video kamu. Jadi kamu bisa lihat 54% berasal dari pencarian YouTube. Kita sudah menunjukkan ini sebelumnya. 14% berasal dari penelusuran, 11% berasal dari video yang disarankan. Penting untuk mengetahui dari mana view audience kamu berasal. Jika kamu juga memiliki shorts, kamu bisa klik ini dan melihat performanya di sana. Sekarang, aku akan pergi ke tab audience. Ini sangat-sangat penting. Kamu bisa melihat audience, penonton yang kembali dalam 28 hari terakhir di sini. Dan kamu bisa melihat pertumbuhan subscriber per hari di sini. Ini juga sangat keren. Di sini akan menunjukkan video-video yang secara spesifik menumbuhkan audience kamu paling banyak. Jadi, dalam 90 hari terakhir, video ini How to Build a Successful YouTube Automation Channel, ini yang paling menumbuhkan audiensku. Dan aku klik di sini. Oke, jadi untuk video ini, aku punya 156 pemirsa baru. Aku punya 17 pemirsa baru yang
sebenarnya kembali untuk menonton lagi. Dan itu 286 views tertentu. Ini juga akan menunjukkan video yang berkinerja rata-rata jika kamu ingin melihatnya, serta video dengan performa terburuk. Sekarang, klik keluar di sini. Dan biasanya jika channel kamu sudah sangat mapan, ini akan menunjukkan channel-channel lain yang juga ditonton oleh audiensmu. Jadi ini cukup keren karena kamu bisa, kamu tahu, klik channel-channel lain untuk melihat jenis konten apa yang mereka buat. Mungkin mendapatkan inspirasi untuk konten kamu sendiri. Dan ini juga menunjukkan video-video lain yang ditonton oleh audiensmu, benar? Jadi, kamu bisa lihat channel-channel lain yang ditonton oleh audiens kamu, serta video-video lain. Ini juga akan memberi kamu inspirasi untuk jenis konten yang mungkin menarik bagi audiens kamu. Jadi, geografi teratas, subtitle teratas di sini. Ini menunjukkan kapan pemirsa kamu sebenarnya aktif di YouTube. Jadi, ini akan berdasarkan waktu lokal kamu. Waktu lokal saya adalah GMT plus 7 jam. Dan dalam 28 hari terakhir, kamu bisa lihat titik terang adalah saat sebagian besar pemirsa kamu aktif di YouTube. Kamu bisa lihat dalam kasus ini, pada hari Minggu antara katakanlah 6 pagi hingga jam 3 sore, itulah saat paling banyak pemirsa saya ada di platform. Jadi mungkin bagus untuk memposting di awal waktu itu. Itu seharusnya memberi kamu lebih banyak views awal pada video kamu. Dan tetap agak mirip untuk semua hari yang berbeda ini. Tapi kamu tahu, periksa saja. Kadang-kadang mungkin kamu akan melihat bahwa audiensku sangat aktif di pagi hari pada hari kerja. Dan pada akhir pekan, mereka mungkin lebih aktif di waktu yang berbeda. Ini menunjukkan jumlah subscriber yang benar-benar mengaktifkan semua notifikasi untuk channel kamu. Jadi untuk aku ini 13,9% saat ini. Ini akan menunjukkan jumlah tipikal di YouTube yang menurut keterangan di sini adalah 10 hingga 30%. Jadi jika angka ini rendah, kamu mungkin ingin, kamu tahu, memberitahu orang-orang, hey, bukan hanya like dan subscribe, tapi juga like, subscribe, dan aktifkan notifikasi itu. Ini seharusnya membantu mendapatkan lebih banyak views saat awal kamu memposting video. Di sini ada beberapa data tentang watch time dalam 28 hari terakhir dari subscriber kamu. Ini akan memecah watch time berdasarkan non-subscriber dan subscriber. Jadi kamu bisa lihat 94% dari watch time aku sebenarnya berasal dari orang-orang yang tidak berlangganan dan hanya 5,7% yang berlangganan. Jadi ini berarti aku akan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mengonversi orang-orang dan meminta mereka benar-benar berlangganan channel ini. Banyak orang menonton tapi mereka tidak berlangganan dan kami jelas ingin mengubah itu. Di sini ada beberapa data tentang perempuan dan laki-laki. 70% adalah laki-laki yang menonton video ini serta rincian usia yang sudah kita bahas. Lalu kamu bisa pergi ke bagian penelitian. Ini adalah sesuatu yang baru saja mereka perkenalkan dan kamu sebenarnya bisa, kamu tahu, melakukan penelitian tentang apa yang orang-orang cari di YouTube serta apa yang dicari oleh audiens kamu di YouTube secara khusus. Jadi aku akan mengetik personal finance di sini. Ini akan menunjukkan semua istilah pencarian yang paling populer. Jadi ya, ini bisa memberitahu kamu inspirasi tentang jenis video apa yang ingin kamu buat. Benar-benar guys, ada begitu banyak informasi hebat yang bisa kamu temukan di YouTube Studio kamu. Aku sangat merekomendasikan kamu untuk pergi ke tab Analytics itu. Telusuri semua informasi ini setidaknya sekali setiap minggu. Lihat apa yang berhasil, lihat apa yang tidak berhasil. Lakukan beberapa penyesuaian berdasarkan informasi yang kamu lihat. Dan ya, YouTube benar-benar ingin kita melihat informasi ini karena mereka tahu kamu memberi informasi ini kepada para kreator kami. Jika kami memberi informasi ini kepada kreator kami, mereka sebenarnya bisa mengambil informasi itu, mengetahui bagaimana performa channel mereka, mengetahui hal-hal yang berhasil dan yang tidak berhasil. Dan ya, ini seharusnya membuat mereka semua menjadi kreator konten yang lebih baik. Dan itulah mengapa aku sangat menyarankan kamu untuk mengetahui apa yang kamu lihat. Telusuri hal-hal ini dan jadikan ini bagian dari perjalanan pembuatan konten kamu. Aku harap kamu merasa video ini bermanfaat. Jika kamu menikmatinya, pastikan untuk menekan tombol like dan juga subscribe karena kami membuat banyak panduan gratis dan tutorial di channel ini. Semuanya benar-benar gratis. Aku hanya benar-benar ingin membantu sesama pengusaha. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas waktumu dan sampai jumpa di video berikutnya.